Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar korang semua? Saya harap korang dalam keadaan sehat dan selalu diberikan keberkahan di setiap kegiatan yang korang lakukan dekat luar sana. Oke, hari ini eh, seperti biasa saya akan membuat video untuk korang belajar bahasa Melayu part 6. So untuk tema hari ini belajar bahasa Melayu, saya akan share dengan korang bahasa Melayu, barang-barang dapur atau rempah-rempah yang ada dekat dapur. Sebab ada perbezaan antara nama-nama barang-barang dapur antara bahasa Melayu Singapura dengan bahasa Indonesia. So apa-apa saja barang-barang yang telah saya list sekarang untuk saya share dengan korang semua, tetap tengok video ni dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video saya seandainya video saya berguna sebanyak-banyaknya ke sosial media yang korang ada. So kita boleh berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan yang mungkin korang tak tahu. So untuk rempah-rempah atau barang-barang dapur yang pertama yang akan saya share dengan korang semua iaitu ini yang common. yang first yang akan saya share ginger atau bahasa Indonesia dia bahasa Indonesia dia jahe. Okey, jahe kalau bahasa Melayu Singapura, diorang akan panggil halia. Actually bukan dekat Singapura je tapi Malaysia juga akan panggil halia. Jadi dekat sini orang tak sebut jahe. Bagi orang-orang mungkin dekat sini orang-orang dah agak-agak tahu juga bahasa Indonesia dari halia iaitu jahe. Jadi diorang pun sikit-sikit tahu kalau seandainya kita bercakap halia jahe. So jahe dekat sini akan dipanggil halia. Yang kedua iaitu cabai atau cabai. Dekat sini orang akan panggil dengan cili. Jadi kalau cabai rawit yang pedas tu dekat sini diorang panggil cili padi. Kalau untuk cabai yang merah, yang besar, yang panjang-panjang atau kalau kita bahas biasa cabai padang atau cabai keriting, diorang akan sebut cili besar gitu. Jadi cili padi bukan cabai. Yang ketiga iaitu kencur. Kencur yang biasa, apalagi orang Sunda biasa suka untuk pakai dekat seblak atau mungkin apa lagi selain seblak. Banyak makanan yang dipakai ni. Kalau orang Jawa mungkin biasa untuk pecel, dia orang pakai untuk itu atau untuk urap. Dekat sini, ini pun sebenarnya saya baru tahu dekat sini juga setelah saya pergi pasar dan saya tengok. Sebab selama ni saya cakap dengan suami saya kencur-kencur, dia pun tak tahu kencur apa. Rupanya dekat sini kalau kencur diorang panggil cekur. Jadi sebenarnya huruf dia sama-sama sahaja tapi tapi itu berpindah-pindah, kencur dan cekur, hanya tak ada n sahaja. Yang keempat iaitu merica. Merica kalau dekat sini diorang akan panggil lada putih atau white pepper. Jadi merica rasanya kalau orang sebut merica diorang tak faham. Tapi kalau ketumbar yang adik-beradik dengan merica dengan ketumbar tu diorang tahu kat sini ketumbar. Tapi kalau untuk merica diorang panggil lada putih. Dan yang kelima iaitu kapulaga. Kapulaga, saya pun sebenarnya kapulaga saya tahu, tapi rasanya kapulaga dekat sini dengan kapulaga dekat sana agak ada beza rasa. So dekat sini kapulaga diorang akan panggil buah pelaga. Buah pelaga biasa dipakai untuk masak kari, masak sup atau banyak lagi lah dipakai untuk dalca, makanan-makanan India yang banyak menggunakan rempah-rempah yang
Mungkin kalau orang-orang yang tak biasa dengan makanan-makanan yang terlalu berempah, dorang akan kurang suka dengan makanan-makanan yang terlalu banyak rempah, karena dekat sini apalagi makanan India terlalu banyak memakai rempah gitu. Yang keenam yaitu kemiri. Kemiri dekat sini dorang akan panggil buah keras. Buah keras, atau kalau bahasa Inggris dia candle nut. So first time saya cakap kemiri memang orang tak faham apa. And then saya searching dekat Google, oh rupanya kemiri adalah buah keras. Buah keras, padahal kemiri tak keras sangat, mungkin ada buah lagi keras ya, tapi itulah dekat sini kemiri dipanggil buah keras. Dan yang ketujuh yaitu adas manis. Kalau bahasa Indonesia dari Google saya tengok adas manis, saya pun baru dengar, saya tak pernah dengar sebelumnya tentang adas manis. Yang saya tahu dari kampung saya dan dari lingkungan saya, kita akan panggil jintan. Jadi adas manis kalau dekat sini, orang akan panggil jintan manis gitu. Jadi memang mungkin penggunaan bahasa adas manis itu biasanya dipakai untuk orang-orang yang ada dekat Pulau Jawa dan mungkin sekitarnya. Saya pun kurang tahu. Tapi untuk dalam lingkungan saya, di lingkungan saya dari kecil sampailah sekarang, dorang akan panggil jinten. Kalau itu macam bahasa Jawa lah, jinten gitu. Yang ke-8 yaitu daun mint. Daun mint kalau bahasa Indonesianya saya tak tahu apa, tapi yang saya tahu daun mint. Dan kalau dekat sini daun mint orang akan panggil daun pudina. Daun pudina tuh sama dengan daun mint. Jadi biasanya daun mint ini orang guna untuk masak nasi biryani, kadang-kadang orang pakai juga di orang letak gitu. Jadi rasa lagi power, lagi sedap gitu. Jadi memang agak jauh antara daun mint dan daun pudina. Saya first time saya tak tahu apa benda daun pudina, tapi setelah saya tengok bentuk dia, saya tahu kalau daun pudina itu adalah daun mint. Daun mint itu sedap kalau buat air, minum sejuk-sejuk. Okey, yang untuk cili tadi, ini yang ke-9, cili cabai rawit. Tadi sebenarnya di yang nombor kedua ketiga saya dah explain. Jadi kalau cabai rawit di sini sebutannya cili padi. Biasa kat sini cili padi jarang orang pakai cili padi hijau. Karena cili padi hijau di sini tak sesedap cili hijau dekat Indonesia. Di sini lebih sedapnya cili merah, cili padi merah dari Thailand. Itu baru sedap. Yang ke-10 yaitu kecombrang. Kecombrang ini biasa famous dekat daerah Medan, mungkin Pulau Jawa juga dah famous. Jadi kecombrang ni kalau dekat sini disebut dengan bunga kantan. Jadi jauh memang bunga kantan. So kecombrang yang biasa untuk buat apa? Kalau dekat Indonesia sambal atau apa, dekat sini tak terlalu famous dan tak terlalu dipakai. Ada dekat pasar ada bunga kantan tu, tapi kita memang apalagi dekat family saya dekat sini kita memang tak guna bunga kantan tu gitu. Yang ke-11 iaitu gula merah atau gula Jawa, dekat sini akan disebut gula Melaka. Jadi brown sugar atau palm sugar itu dekat sini disebut dengan gula Melaka. Mungkin history dia saya tak tahu juga, tapi mungkin disebabkan impor dari Melaka atau memang sudah common. Sebab sebenarnya dulu Malaysia dengan Singapura tu kan dia sama, satu negara gitu. Setelah dia orang berpisah, jadi bahasa tu masih secara turun-temurun tu masih ada gitu. Jadi gula Jawa atau gula merah, orang akan sebut gula Melaka. Jadi kalau nak beli, kalau korang dengan orang Melayu, tanyanya gula Melaka, ada gula Melaka ke tidak gitu.
Yang ke-12 yaitu minyak samin atau minyak sapi kan kalau tak salah, ya minyak sapi. Dekat sini dorang sebut dengan G atau ya ghee kalau tak salah, ya ghee. Jadi sebenarnya ghee itu adalah nama brand dari dari salah satu minyak samin dekat sini. Tapi macam lah kita dekat sana minuman aqua, mineral water. Sebut brand tak apa. Mineral water dekat sana kita akan selalu sebut aqua. Walaupun yang kita minum mungkin Sunford, kalau dari Batam Sunford, atau brand-brand lain, Lee Mineral atau apa. Tapi kita akan panggil aqua. Sama dengan ni. Jadi G itu sebenarnya brand, salah satu brand dari minyak samin atau minyak sapi. Tapi kalau kita sebut minyak sapi pun orang akan paham juga gitu. Yang ke-13 yaitu minyak wijen atau sesame oil. Dekat sini kita sebut minyak bijan. Jadi minyak wijen akan disebut dengan minyak bijan. Dan yang terakhir yaitu terasi. Terasi dekat sini dorang akan panggil belacan. Jadi kalau sambal terasi, dorang akan sebut sambal belacan. Terasi, orang paham kalau seandainya kita sebut terasi, tapi tak terlalu common sangat. Dekat sini memang most all people mau orang Cina ke India ke semua panggil sambal belacan. Jadi kalau sambal terasi, orang tak paham. Sebenarnya mungkin ada yang paham, tapi untuk orang yang mungkin sudah lama bekerja dengan orang Indonesia yang selalu sebut sambal terasi. Gitu. So, cukup sekian hari ini video belajar bahasa Melayu, video singkat dan padat. Mudah-mudahan korang faham dan mudah-mudahan ini boleh membantu menambah wawasan korang semua untuk lebih tahu bahasa-bahasa lain dari tempat-tempat lain dan kalau saya sendiri untuk bahasa-bahasa Melayu yang digunakan dekat Singapura. Disclaimer lagi, ini bahasa yang digunakan dekat Singapura, okey? Bukan bahasa-bahasa dari tempat lain. Jadi kalau korang tengok video ni, mungkin korang tak tahu. Jadi saya akan share video yang atau kata-kata yang digunakan di sini gitu. Jadi kalau korang seandainya suka, mungkin boleh korang like, and then jangan lupa untuk subscribe, komen. Jadi saya tahu video saya ini ada manfaat ke tidak gitu. Dan jangan lupa jaga kesihatan. Jangan lupa cuci tangan, hand sanitizer, dan yang paling penting gunakan mask. Jangan berkerumun. Saya harap korang dalam keadaan sehat selalu dan sukses terus untuk segala hal yang korang lakukan, pekerjaan, pendidikan dan sebagainya, usaha, bisnes. Okay, bye bye. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.